again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kedwibahasaan yang beranggotakan saya sendiri, Duriatul Maksumah, dengan rekan saya, Mbak Ening Luksuyana. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kedwibahasaan. Istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kedwibahasaan. Dari istilah harfiah tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud kedwibahasaan adalah penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa. Sedangkan secara sosiolinguistik dapat diartikan bahwa kedwibahasaan merupakan penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Seorang penutur yang ingin menggunakan dua bahasa berarti ia harus menguasai dua bahasa tersebut. Yang pertama adalah bahasa ibunya sendiri atau bahasa daerahnya. Yang kedua adalah bahasa lain yang menjadi bahasa keduanya. Materi yang kedua yakni penggunaan kedwibahasaan. Salah satu hasil pemerolehan atau pembelajaran bahasa kedua ialah orang yang belajar atau memperoleh bahasa kedua itu menjadi tahu mengenai dua bahasa. Hal ini atau kemampuan ini biasa disebut sebagai dwibahasa atau bilingualitas. Oleh karena itu, orang yang belajar bahasa kedua untuk menggunakannya dalam keadaan-keadaan di mana bahasa kedua diperlukan. Memperoleh atau mempelajari bahasa kedua juga menghasilkan penggunaan dua bahasa atau dwibahasa dalam mengerjakan bilingualisme. Di sini kita bedakan antara kemampuan dan penggunaan dua bahasa sebab tidak semua orang yang mampu memahami dua bahasa atau berbilingualitas menggunakan kedua bahasa itu setiap waktu atau setiap hari, malah mungkin setiap bulan atau tahun. Yang selanjutnya yaitu mengukur kedwibahasaan. Lambert telah mengembangkan suatu alat untuk mengukur kedwibahasaan dengan mencatat hal-hal berikut. Yang pertama, waktu reaksi seseorang terhadap dua bahasa. Bila kecepatan reaksinya sama, maka dianggap sebagai dwibahasawan. Seperti dalam menjawab pertanyaan yang sama, namun dalam bahasa yang berbeda. Dalam hal ini, yang diukur adalah kemampuan dalam segi ekspresinya. Yang kedua, kecepatan reaksi dapat diukur pula dari bagaimana seseorang itu melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dalam bahasa yang berbeda. Di sini lebih melihat kepada kemampuan dalam segi reseptifnya. Yang ketiga, kemampuan seseorang melengkapkan suatu perkataan, misalnya kepada penutur diberikan kata-kata yang tidak sempurna, kemudian ia harus menyempurnakannya. Yang keempat, mengukur kecenderungan pengucapan secara spontan. Dalam hal ini, kepada subjek diberikan suatu perkataan yang sama tulisannya, tetapi berbeda pengucapannya dalam dua bahasa. Misalnya, tulisan nation harus dibaca dan diucapkan secara spontan oleh dwibahasawan Inggris dan Perancis. Kemudian dilihat apa yang diucapkannya nation menurut bahasa Perancis atau nation menurut bahasa Inggris. Agar seseorang dianggap dwibahasawan ialah kemampuan dalam dua bahasa yang hampir mendekati kemampuan seseorang penutur asli. Sebagian ahli lain juga mensyaratkan bahwa
Asal semua orang mempunyai pengetahuan beberapa kata saja dari bahasa kedua sudah cukup untuk dianggap sebagai dwi bahasawan. Sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yakni Mbak Eni Luxviana. Materi selanjutnya yaitu pemerolehan dwibahasa. Fritz Janes, seorang profesor bilingualisme, menggarisbawahi beberapa tanggapan miring yang dikeluhkan terkait dengan pemerolehan dwibahasa. Yang pertama yaitu mempelajari dua bahasa itu sulit dan berakibat pada keterlambatan berbahasa. Sesungguhnya, anak dengan pajanan pada dua bahasa yang berbeda tetap dapat mencapai perkembangan kompetensi bahasa dengan cepat sesuai dengan intensitas pajanan. Perlu diingat bahwa terdapat perbedaan antar individu yang cukup beragam dalam hal pemerolehan dwibahasa. Umpamanya, sebagian anak memperoleh kata-kata pertama dan mengucapkan kalimat kompleks lebih cepat dari teman sebayanya. Yang kedua yaitu anak dwibahasawan kurang memperoleh pajanan pada salah satu bahasa. Akibatnya mereka tidak pernah menguasai seutuhnya kedua bahasa tersebut. Jika dibandingkan dengan anak eka bahasawan, mereka tidak terlalu fasih. Pandangan ini keliru karena anak dwibahasawan dapat mencapai keterampilan yang sama pada kedua bahasa sebagaimana anak eka bahasawan meskipun pajanannya berbeda. Anak dwibahasa mencapai kompetensi fonologis dan aspek gramatika pada kedua bahasa yang sama halnya dengan anak eka bahasa. Hal ini terjadi mereka memperoleh pajanan yang seimbang. Yang ketiga yaitu anak dwibahasa tidak memisahkan kedua bahasanya. Mereka menggunakan keduanya sekaligus dan mereka kebingungan. Riset membuktikan bahwa penggunaan kedua bahasa secara serentak bukan disebabkan kebingungan anak melainkan karena keterbatasan kosakata pada salah satu bahasa sehingga dipilih kata dari bahasa yang lain. Sebenarnya, hal ini merupakan strategi komunikasi yang justru efektif karena baik orang tua maupun orang lain telah memahami kedua bahasa tersebut. Materi selanjutnya yaitu masalah-masalah kedwibahasaan. Para pakar bahasa kedua pada umumnya percaya bahwa bahasa pertama atau bahasa ibu atau bahasa yang lebih dahulu diperoleh mempunyai pengaruh terhadap bahasa kedua. Malah, bahasa pertama ini telah lama dianggap menjadi pengganggu dalam bahasa kedua. Karena hal ini biasa terjadi kepada seseorang yang secara sadar atau tidak melakukan transfer unsur-unsur bahasa pertamanya ketika menggunakan bahasa kedua. Akibatnya terjadilah yang disebut alih kode, campur kode, diglosia, dan interferensi dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu alih kode. Yang disebut alih kode ialah mengganti bahasa yang digunakan oleh seseorang yang bilingual. Umpamanya dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia ke bahasa asing, dan sebagainya. Penggunaan alih kode ini terjadi karena dalam pikiran si pembaca terlintas suatu alasan yang dapat diterima oleh pembicara dan lawan bicaranya. Yang kedua yaitu campur kode. Yang disebut campur kode ialah penggunaan atau lebih bahasa atau ragam bahasa secara santai antara orang-orang yang kita kenal dengan akrab. Dalam situasi berbahasa yang informal ini, kita dapat dengan bebas mencampur kode atau bahasa atau ragam bahasa kita. Khususnya apabila ada istilah-istilah yang tidak dapat diungkapkan dalam bahasa lain. Alasan ini ialah bahwa seorang penutur ingin menunjukkan kemahirannya dalam berbahasa asing tertentu. Umpamanya, bahasa Belanda atau Inggris antara ibu-ibu rumah tangga. Yang kedua yaitu diglosia. Kata diglosia berasal dari bahasa Inggris diglosi yang pernah digunakan oleh Marseille, seorang linguis Prancis, tetapi istilah itu menjadi terkenal dalam studi linguistik setelah digunakan oleh seorang sarjana dari Stanford University yaitu C.A. Ferguson tahun 1958 dalam simposium tentang urbanisasi dan bahasa-bahasa standar yang diselenggarakan oleh American Anthropology Association di Washington DC. Kemudian dia menjadikan lebih terkenal lagi istilah tersebut dengan sebuah artikelnya yang berjudul Diglosia yang dimuat dalam majalah World tahun 1959.
Yang terakhir yaitu interferensi. Istilah interferensi pertama kali digunakan untuk menyebutkan adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Penutur yang bilingual adalah penutur yang menggunakan bahasa secara bergantian, dan penutur multilingual adalah penutur yang dapat menggunakan banyak bahasa secara bergantian. Namun, kemampuan setiap penutur terhadap B1 dan B2 sangat bervariasi. Istilah interferensi pada kenyataannya sering dicampur adukkan dengan istilah alih kode yang memiliki proses sejalan. Namun sebenarnya perbedaan di antara keduanya sangat jelas, karena seseorang yang mampu melakukan alih kode memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada penutur yang melakukan interferensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.